Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan semangat belajar ya. Kita masih membahas subtema 3, keluarga besarku, memasuki pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum belajar silahkan bersiap dan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai materi hari ini dengan cerita bermain bersama sepupu. Perhatikan gambar di depan. Bermain bersama riang gembira, hati senang tiada terkira. Walaupun pilihan kami kadang berbeda, dengan berbagi tak ada kecewa. Jadi ketika bermain bersama, biasakan kalian senang berbagi. Berbagi mainan tidak rebutan, harus dengan rukun bersama saudara ataupun sepupu kalian. Setelah bermain, Lani dan adiknya mencoba mengukur panjang benda dengan benda lainnya. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, di rumah ketika bermain kalian juga sering menemukan benda lainnya yang berbeda ukuran. Kamu bisa mengukurnya dengan benda tersebut, seperti pulpen yang diukur dengan korek api. Untuk tugas yang pertama, coba carilah alat ukur sederhana dari benda lainnya, lalu ukur benda di sekitarmu seperti yang dilakukan Lani. Misalnya pulpen diukur dengan korek api dengan jumlah 3 batang korek api sama dengan panjang pulpen, seperti di halaman 115. Setelah mengukur benda, lalu Siti bertemu dengan kakeknya. Kita coba bermain peran. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, Kek, kata Siti. Kakek bertanya lagi, mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Itu adalah contoh percakapan Siti dan kakeknya. Nah, ketika keluargamu berbicara, contohnya Siti dan kakek tadi, dengarkanlah dengan baik. Ingat, harus didengar terlebih dahulu. Lalu, berbicaralah setelah orang lain selesai berbicara. Jadi, kalian dengarkan dulu baik-baik. Jangan ketika orang lain sedang berbicara, tiba-tiba kita berbicara, memotong orang lain. Tidak baik ya. Harus menunggu orang lain selesai berbicara, baru kita berbicara, biar kita selalu menjadi anak yang sopan dan santun. Nah, selanjutnya, selain bisa mengukur benda, kita juga bisa membandingkan tinggi atau panjang benda. Perhatikan benda-benda berikut. Ada paku, krayon, pensil warna, dan kuas warna. Lihat, kuas lebih panjang daripada pensil, sedangkan paku lebih pendek daripada pensil. Lalu, paku lebih pendek daripada krayon. Kamu juga bisa membandingkan ukuran tinggi tubuhmu dengan keluargamu menggunakan kata lebih panjang, lebih pendek. Nah, sebagai tugas yang kedua, coba lengkapi pertanyaan-pertanyaan pada buku tema halaman 119 dan 120 mengenai perbandingan ukuran. Gunakan kata-kata yang ada di kolom atas, lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Silahkan dikerjakan.
Nah, setelah kita mengetahui siapa yang lebih tinggi dan lebih pendek, kita bisa berbaris dengan rapi sama ketika melakukan kegiatan beribadah bersama. Contohnya umat Islam itu beribadah bersama di masjid, sedangkan umat Kristen beribadah bersama di gereja. Itu contoh kegiatan-kegiatan beribadah yang kita lakukan bersama anggota keluarga. Ingat ya, mulai dari kecil harus rajin beribadah, terutama umat Islam. Harus mulai disiplin, sholatnya jangan sampai bangun kesiangan. Untuk tugas 3 terakhir hari ini, kalian coba buatlah voice note rekaman suara yang menceritakan kegiatanmu ketika beribadah bersama keluargamu, baik ketika Jumatan, waktu Lebaran, atau waktu lainnya. Tapi jangan lupa lengkapi juga tabel yang ada di halaman 121 di buku tema. Bagi yang tidak memiliki bukunya yang belum ada, kalian boleh minta tolong dulu sama kakak atau kepada orang tua untuk dibikinkan dulu tulisannya, tabelnya. Jika sudah, baru kalian isi secara mandiri. Alhamdulillah, materi hari ini telah tersampaikan. Barusan kalian belajar bagaimana mengukur benda menggunakan benda lainnya, seperti pensil yang diukur dengan batang korek api. Lalu kalian juga memahami bagaimana percakapan dengan orang lain. Harus menunggu dulu orang lain selesai berbicara, baru kita berbicara, supaya tetap menjadi anak yang sopan. Lalu terakhir, kalian belajar mengungkapkan apa saja kegiatan yang dilakukan bersama ketika beribadah bersama keluarga. Di rumah jangan lupa terus belajar membaca dan menulis, serta jangan sampai telat beribadahnya ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.